Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, antara abad ke-1 dan ke-2 Masehi ada sebuah kerajaan di sebelah selatan Jazirah Arabia. Air mengalir ke ibu kota dari sumber air yang jaraknya 10 hari perjalanan. Mereka membangun sistem irigasi yang canggih. Sejarah mencatat bendungan yang mereka bangun sebagai bendungan Ma'arib. Dari bendungan ini air dialirkan ke rumah-rumah dan kebun-kebun. Negeri itu menjadi negeri yang sangat subur. Begitu suburnya sehingga jika seorang perempuan meninggalkan rumahnya untuk memenuhi keperluannya sambil membawa bakul di atas kepalanya, maka sebelum ia sampai ke tempat tujuannya, bakulnya sudah penuh dengan buah-buahan yang jatuh dari pepohonan di pinggir jalan. Beberapa orang nabi diutus untuk mengingatkan mereka agar bersyukur atas nikmat Allah. Namun mereka berpaling dari peringatan Rasul itu. Bahkan mereka menggunakan kemakmuran itu untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Allah kemudian merusakkan bendungan, air bah dahsyat melanda kota-kota mereka. Kebun-kebun subur berubah menjadi kebun-kebun gersang. Allah mengabadikan negeri ini dalam surah Saba. Negeri Saba adalah pelajaran. Negeri yang makmur berubah menjadi miskin karena dosa-dosa penduduknya. Al-Quran menyebut berbuat dosa itu dengan berbuat zalim terhadap diri sendiri. Bila seorang berbuat dosa, maka ia menganiaya dirinya sendiri. Bila masyarakat membiarkan perbuatan dosa, maka masyarakat itu menghancurkan dirinya sendiri. Allah menghukum bukan saja dosa individual, tetapi juga dosa kolektif. Berbeda dengan kaum Marxian yang menganggap materi, khususnya penguasaan alat-alat produksi, sebagai penentu perubahan sosial. Juga berbeda dari kaum Hegelian yang melihat gagasanlah satu-satunya faktor yang mengubah masyarakat, dan berbeda pula dengan pengikut determinisme. Teknologis seperti Toffler yang menjadikan teknologi sebagai sumber segala guncangan masyarakat. Islam memandang perilaku manusia sebagai perubah yang menentukan jalannya sejarah. Allah tidak akan mengubah satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Pembahasan ini bagaimana dosa sebagai perilaku manusia yang melanggar ketentuan Allah atau qadha tasyri' mempengaruhi kemajuan dan kemunduran masyarakat berdasarkan hukum sebab akibat dalam sunatullah qadha takwini atau qadha takwini. Sebelum itu kita akan melihat secara umum kaitan antara dosa dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan manusia berdasarkan keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Apa hubungan antara dosa dan kejadian-kejadian kehidupan? Dosa dalam bahasa Arab disebut zanbun, jurmun, jarimah, ismun, maksiyat. Menurut Abdul Qadir
menurut Abdul Qadir Audah, dosa adalah melakukan apa yang dilarang dan tidak melakukan apa yang diperintahkan, atau al-tashri' al-jana'i fil Islam, oleh syara', baik yang dikenai sanksi pidana maupun tidak. Jadi dosa adalah setiap pelanggaran terhadap ketentuan Allah yang bersifat syar'i. Ketentuan ini kita sebut qada tasyri'. Kita tidak dapat mengubah atau mengusulkan perubahan pada qada tasyri', tetapi kita diberikan kemampuan memilih mentaatinya atau melanggarnya. Mentaatinya secara umum disebut ibadah dan melanggarnya disebut dosa. Di samping qada tasyri', Allah juga menetapkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta. Sejak gerakan galaksi yang besar sampai perubahan-perubahan sel-sel yang kecil, perputaran mentari dan gemintang dalam makrokosmos, serta peredaran darah dan oksigen dalam mikrokosmos diatur oleh hukum sebab akibat yang ditetapkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Menurut ajaran Al-Quran, hukum sebab akibat ini dapat bersifat fisikal empiris atau berada di alam syahadah, atau supraempiris atau berada di alam gaib. Aturan ini disebut qada takwini. Manusia tidak dapat melanggar ketentuan ini. Hukum sebab akibat ini akan tetap berlaku, baik kita setuju ataupun kita tidak setuju. Tetapi kita dapat mempengaruhi Allah untuk mengubah satu ketentuan dengan ketentuan yang lain, atau menghapusnya sama sekali dengan perbuatan kita. Allah menghapus apa yang dikehendakinya dan menetapkan apa yang dikehendakinya. Di sisinya ada Ummul Kitab. Begitu firman Allah. Ketaatan terhadap qada tasyri' menyebabkan Allah menetapkan qada takwini yang baik. Sebaliknya, pelanggaran terhadap qada tasyri' yang kita sebut sebagai dosa dapat mengubah qada takwini yang baik menjadi qada yang buruk. Sedekah dapat menutup pintu bencana, tadfa'ul bala, as-sadaqatu tadfa'ul bala, tetapi memutuskan persaudaraan dapat mendatangkan bencana. Berzina menurut hadis dapat memperpendek usia, dan silaturahim dapat memperpanjangnya. Nah, dari banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyimpulkan akibat buruk dosa terhadap qada takwini dalam doanya yang terkenal, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang meruntuhkan penjagaan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang mendatangkan bencana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang merusak karunia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menahan doa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menurunkan bala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang mempercepat kebinasaan. Apa dosa? Apa efek dosa? Efek dosa terhadap kerusakan masyarakat. Manusia memiliki sifat-sifat kebinatangan. Nafsu adalah sumber energi yang menggerakkan tubuhnya
untuk memelihara kemanusiaannya. Allah menciptakan berbagai penjagaan. Salah satu di antara penjagaan itu adalah akal. Dengan akalnya manusia dapat tidak secara membuta mengikuti hawa nafsunya. Bahkan dengan akalnya ia dapat mengendalikan hawa nafsu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Malu adalah penjagaan lain yang diberikan oleh Allah. Bila binatang dapat melakukan apa saja dalam situasi apa saja, maka manusia yang normal harus memperhitungkan situasi untuk melakukan suatu kegiatan. Manusia juga tidak hanya digerakkan oleh nafsu, ia juga bertindak atas dasar rasa malu. Karena itu Nabi SAW berkata, jika engkau tidak malu, lakukanlah apapun sekehendak hatimu. Seandainya malu itu manusia, pastilah ia manusia yang soleh. Jadi akal dan malu adalah dua contoh penjagaan manusia, supaya ia tidak celaka atau jatuh menjadi binatang. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin memiliki 72 penjagaan. Bila ia berbuat satu dosa, maka runtuhlah satu penjagaan. Semua dosa meruntuhkan penjagaan. Jika masyarakat memandang dosa sebagai hal yang wajar, maka perlahan-lahan masyarakat itu akan berubah menjadi masyarakat binatang. Di antara semua dosa, menurut Ali bin Husain, yang berikut ini paling cepat meruntuhkan penjagaan, yaitu minum arak, bermain judi, saling menyumbang untuk keperluan permainan yang tidak bermanfaat, menyebarkan aib orang lain, dan bergaul dengan orang yang tidak kuat keyakinan agamanya. Syamsuddin Az-Zahabi menyebutkan 70 dosa besar. Di sini kita akan menyebut 5 dosa besar saja. Yang pertama syirik, minuman keras, berjudi, zina, dan kezaliman. Akan kita jelaskan pengaruh dosa-dosa ini terhadap runtuhnya penjagaan masyarakat dan datangnya bencana sosial. Syirik, yang pertama adalah syirik. Allah menyebut syirik sebagai kezaliman yang besar, seperti firman-Nya, dan Nabi menyebutkan sebagai salah satu kabair, dosa besar. Apakah yang disebut syirik? Apakah ziarah ke kubur, tawasul kepada arwah yang suci, tabaruk kepada orang-orang yang soleh, seperti yang dilakukan kaum muslimin sepanjang sejarah, dapat disebut sebagai syirik? Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua ini, silakan Anda buka buku Syekh Ja'far Subhani yang membahas tawasul dan tabaruk. Tidak mungkin kita membuat uraian teologis di sini. Cukuplah di sini kita sebutkan konsep-konsep pokok tentang syirik. Yang pertama, syirik terdapat pada akidah dan bukan pada perbuatan. Ada orang yang berpendapat bahwa menghormati bendera itu syirik, karena menghormati bendera adalah perbuatan ibadah atau karena bendera adalah benda mati. Walaupun menghormati bendera itu mirip ritus, itu bukan ibadah. Karena tidak seorang pun mempunyai keyakinan bahwa bendera itu Tuhan. Menghormati benda mati bukan hal yang tercela, bila tidak didasari dengan suatu keyakinan bahwa benda mati itu Tuhan. Nabi menyuruh kita sholat menghormati masjid, tahiyatul masjid, jenazah, dan tempat-tempat bersejarah. Al-Quran bahkan menyebut Safa dan Marwah sebagai syiar-syiar Allah dan memuliakannya sebagai tanda-tanda takwa. Ada orang yang berpendapat bahwa bersimpuh kepada orang tua itu syirik, karena perbuatan itu mirip sujud, dan sujud hanyalah boleh dilakukan kepada Allah. Sekali lagi, syirik tidak terletak pada bentuk perbuatan, tetapi pada akidah yang mendasari perbuatan itu.
Bila sujud itu dilakukan karena menghormati, maka sujud itu bukan syirik. Bukankah Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan atas ilmu yang dimilikinya? Bukankah saudara-saudara Yusuf bersujud kepadanya karena menghormati wibawanya? Anda musyrik walaupun berdiri bila Anda berhadapan dengan seorang yang Anda yakini memiliki sifat-sifat ketuhanan atau uluhiyah. Salah satu sifat ketuhanan adalah kemutlakan. Hanya dialah yang benar secara mutlak, yang berkuasa secara mutlak, yang berdiri sendiri dalam segala perbuatannya, mustaqil. Inilah konsep pokok kedua tentang syirik. Anda musyrik bila Anda memperlakukan pendapat seseorang sama mutlaknya seperti pendapat Allah. Padahal pendapat itu tidak dibenarkan oleh Allah. Termasuk musyrik bila Anda merasa benar dan kemudian mempersalahkan Tuhan. Misalnya, sebuah musibah yang terjadi karena kelalaian Anda. Anda katakan musibah itu karena kehendak Allah semata. Anda juga musyrik bila Anda tunduk secara mutlak pada kekuasaan di luar Allah Subhanahu wa taala. Anda boleh tunduk kepada Rasul karena Allah memerintahkannya demikian. Anda boleh taat kepada makhluk bila ketaatan itu dibenarkan Al-Khaliq, dibenarkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Allah. Terkenal sebuah hadis Nabi yang mengatakan tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Al-Khaliq. Nah, berdasarkan hal-hal tadi, kita dapat mengatakan bahwa tauhid artinya membebaskan Anda dari penghambaan kepada penguasa selain Rabbul Alamin. Tauhid artinya menyerahkan diri sepenuhnya pada ketentuan Allah yang tasyri' atau ketentuan siapapun selama ketentuan itu dibenarkan oleh Allah. Syirik berarti melepaskan diri dari ketaatan kepada Allah. Karena itu Islam menentang kepatuhan mutlak kepada para tiran. Karena kepatuhan seperti itu tidak berkaitan dengan kepatuhan pada Allah. Ketika seorang sahabat Nabi menaiki keledainya, memasuki istana Panglima Rustam, dia ditanya, "Manusia macam apa kalian? Manusia macam apa kalian ini?" Sahabat itu menjawab, "Kami adalah umat pilihan Allah yang ditugaskan untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah saja. Juga dari kezaliman berbagai agama menuju keadilan Islam." Penghambaan kepada Allah semata membawa kita pada konsep pokok yang ketiga. Syirik berarti melihat tujuan atau makna hidup di luar Allah Subhanahu wa taala. Tauhid berarti menjadikan Allah sebagai tujuan segala perbuatan. Syirik berarti melepaskan dimensi ilahiyah dari gerak dan perilaku kita. Dalam bahasa yang filosofis, syirik adalah vakum eksistensial, aliansi manusia dari Tuhannya. Ya, alienasi manusia dari Tuhannya. Sekarang marilah kita lihat pengaruh syirik, pemutlakan paham atau pendapat, penghambaan kepada tiran dan alienasi manusia dari Tuhan terhadap kerusakan masyarakat. Memutlakkan pendapat diri sendiri sebagai kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat sama saja dengan mengklaim diri sendiri sebagai Tuhan. Perilaku inilah yang melahirkan tiran-tiran di dunia ini, dari tiran kecil di dalam rumah tangga maupun tiran besar di negara. Al-Quran menggunakan kata taghut untuk istilah tiran. Taghut berasal dari kata tagha, yang berarti melanggar batas, berbuat sewenang-wenang, kejam, dan menindas. Jika di rumah tangga seorang ayah menjadi tiran, maka ia akan membuat rumah tangga menjadi neraka. Anak-anak tertekan,
Mereka kehilangan inisiatif, pasif, dan sangat bergantung kepada orang tua dalam mengambil keputusan penting dalam hidup. Mereka kehilangan semangat kritis dan akhirnya menjadi sangat dogmatis. Kemudian sang ayah sukar menerima pendapat, kecuali dari orang yang dianggap memiliki otoritas. Psikolog menyebut kepribadian seperti itu sebagai otoriter atau otoritarianisme. Suasana itu akan meluas di masyarakat bila masyarakat pun diatur oleh tiran. Apa yang terjadi di rumah tangga akan diperkukuh oleh peranata sosial. Di sekolah, anak berhadapan dengan guru yang selalu benar. Tugas murid hanyalah mengulang apa yang disampaikan oleh guru mereka. Murid tidak dapat menganalisis, murid tidak dapat menerapkan pengetahuan yang dimilikinya di luar pagar yang sudah dibuat oleh guru. Mereka tidak lagi menjadi agen yang memperbaharui masyarakat. Rejuvenating agent dalam istilah Karl Mannheim. Mereka menjadi pendukung status quo. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat menjadi statis, stagnan, bahkan membusuk dalam jangka panjang. Masyarakat seperti itu akan jatuh pada dominasi masyarakat lain yang lebih hidup, lebih dinamis, dan lebih terbuka. Mereka sekarang menjadi hamba-hamba yang patuh kepada setiap tiran yang datang. Mereka menjadi kaum musyrik. Menarik untuk kita perhatikan bahwa umat Islam yang dilarang musyrik sering terjebak pada syirik yang berbahaya ini. Kalau mereka tidak memutlakkan pendapat mereka, mereka memutlakkan paham mazhab mereka. Banyak orang Islam yang merasa golongan mereka lah yang paling benar dan mengkafirkan golongan yang berbeda dengan mereka. Bila ada di antara mereka yang memegang wewenang, misalnya pengurus masjid, maka yang paling dahulu mereka lakukan ialah menyingkirkan orang-orang yang tidak sepaham dari masjid mereka, yang tidak segolongan dicoret dari daftar khotib atau penceramah, diasingkan dari berbagai kegiatan keagamaan, atau dijadikan bahan gunjingan dalam khutbah. Dapat dibayangkan apa yang bakal terjadi bila tiran kecil di masjid ini berhasil merebut kekuasaan yang lebih besar. Karena itulah Al-Quran menyebutkan orang-orang yang memecah belah agamanya menjadi berbagai golongan itu sebagai orang-orang musyrik. Yang dimaksud memecah belah agama bukanlah tumbuhnya berbagai aliran dalam agama. Karena aliran-aliran adalah kenyataan sejarah yang lahir secara alamiah dari perbedaan latar belakang manusia. Memecah belah agama adalah memutlakkan paham suatu golongan sehingga menimbulkan perpecahan. Kerugian umat akibat perpecahan sudah dapat kita ketahui bersama. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa umat Islam hanya hancur karena perpecahan. Perpecahan di kalangan mereka sendiri. Pada suatu hari Mu'ad bin Jabal menemukan Rasulullah SAW sedang melakukan sholat di atas tempat yang berbatu-batu. Beliau kedengaran terisak-isak, menangis. Setelah Rasulullah SAW setelah sholat, Mu'ad bertanya, "Ya Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau sholat seperti ini." Nabi SAW menjawab, "Aku sholat dengan rasa takut dan harap. Aku menyampaikan 3 permohonan kepada Allah, tetapi Dia mengabulkan 2 dan menolak 1. Aku bermohon agar umatku tidak dibinasakan oleh kelaparan. Dia menerima permohonanku." Lalu Nabi membaca surah Al-A'raf ayat 130. Aku berdoa supaya musuh Islam tidak lagi mengalahkan umatku. Dia mengabulkan doaku. Lalu Nabi membaca surah Al-Fat ayat 28. Aku bermohon supaya umatku tidak mendapat perlakuan keras dari sesama mereka. Tetapi Allah menolaknya. Lalu Rasulullah SAW membaca surat Al-An'am ayat 65. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kemudian minuman keras. Abu Darda bercerita, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku, janganlah kamu musyrik kepada Allah walaupun kamu dipotong atau dibakar.
Janganlah meninggalkan sholat dengan sengaja. Ia keluar dari agama yang hak. Janganlah minum minuman keras, karena meminumnya itu membuka segala kejelekan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Mustafa Muhammad Ammaroh memberikan komentar atas hadis tersebut demikian. Minuman keras menjadi penyebab kemaksiatan karena orang yang meminumnya akan kehilangan akal dan kesadarannya, lalu melakukan berbagai kemaksiatan, mempraktekannya semua dosa, meruntuhkan kehormatan, dan mengantarkannya pada kejahatan dan kedurhakaan. Dalam dunia modern, alkoholisme sudah disepakati sebagai masalah sosial yang serius. Kita akan menyadari kebenaran ucapan Rasulullah SAW dengan memperhatikan kutipan ini. Alkohol telah dihubungkan dengan hampir setengah jumlah kematian dan luka-luka parah yang diakibatkan oleh kecelakaan mobil setiap tahun. Dan dengan kira-kira 50% dari semua pembunuhan. 40% dari semua perampokan, 35% atau lebih dari semua perkosaan, dan 30% dari semua peristiwa bunuh diri. Kira-kira 1 dari setiap 3 orang yang ditangkap di Amerika Serikat diakibatkan oleh minuman keras. Kerugian ekonomi akibat alkohol diperkirakan lebih dari 25 miliar dolar setiap tahun. Umumnya berupa kerugian industri karena pembolosan kerja, rendahnya efisiensi kerja dan kecelakaan, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk merawat orang-orang yang kecanduan minuman keras. Usia rata-rata pecandu alkohol adalah 12 tahun lebih pendek daripada rata-rata usia orang yang tidak minum minuman keras. Dan alkohol berada dalam peringkat ketiga dari penyebab kematian di Amerika Serikat, sesudah penyakit jantung dan kanker. Statistik ini didasarkan pada US News dan World Report April 1975. Setiap tahun terjadi kenaikan 200.000 kasus alkoholisme di Amerika Serikat, sehingga angka-angka tadi menjadi lebih tinggi pada tahun 1990. Banyak upaya telah dilakukan untuk menahan alkoholisme dan hampir selalu gagal secara nasional. Hanya dalam negara-negara Islam, kasus alkoholisme relatif dapat diatasi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kemudian adalah perjudian. Menurut Al-Quran, minuman keras dan perjudian digunakan setan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara anggota-anggota masyarakat. James C. Coleman melukiskan perilaku orang yang sudah tenggelam dalam perjudian. Walaupun ia menyadari bahwa kemungkinan kalahnya besar, dan walaupun kenyataannya ia tidak pernah atau jarang sekali mengulangi suksesnya yang terdahulu, penjudi berat tetap saja berjudi dengan penuh semangat. Untuk meneruskan judinya, ia sering menghabiskan tabungannya, menelantarkan keluarganya, tidak membayar tagihan, dan meminjam uang dari kawan atau perusahaan yang memberikan pinjaman atau penjol, ya, pinjaman online dan sebagainya. Akhirnya ia menulis cek kosong, korupsi, atau cara-cara ilegal untuk memperoleh uang, serta merasa yakin bahwa suatu saat nasibnya akan berubah dan ia dapat membayar kembali apa yang sudah diambilnya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rosten menunjukkan bahwa umumnya penderita penyakit judi mudah tersinggung, cenderung marah, teralienasi dari kawan-kawannya. Walhasil orang-orang yang sudah terlibat judi tidak lagi dapat mengendalikan akal sehat dan kehilangan rasa malunya. Dengan begitu ia mudah terjerumus pada berbagai tindak kejahatan. Yang menyedihkan kita ialah banyaknya kekayaan kaum muslim yang habis ditelan perjudian. Banyak elit negara Islam menghabiskan
Uangnya di Monte Carlo, Las Vegas, Los Angeles, dan lain sebagainya. Sementara rakyatnya menghabiskan uang mereka di dalam berbagai jenis undian. Sementara itu secara mental, perjudian mendidik mentalitas jalan pintas, mematikan kreativitas, dan memasyarakatkan mimpi yang tak terbatas. Dalam beberapa sistem sosial, perjudian adalah alat untuk memindahkan kekayaan orang miskin ke kantong-kantong orang kaya dalam waktu yang cepat. Dengan demikian, perjudian memperlebar jurang kaya dan miskin, menimbulkan konflik dan akhirnya mendorong disintegrasi masyarakat. Perzinahan, ya, Al-Quran menyebut perzinahan sebagai perbuatan keji dan jalan keluar yang paling jelek. Selain mendatangkan kemurkaan Allah, perzinahan dapat menyebabkan keruntuhan penjagaan Allah secara lahir atau gaib dan datangnya bencana, baik bencana individual maupun bencana sosial. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang anak Adam tidak melakukan pekerjaan yang lebih keji di sisi Allah daripada membunuh nabi atau imam, merusak Ka'bah yang telah dijadikan Allah sebagai kiblat bagi hamba-hambanya, dan mencurahkan air maninya kepada perempuan yang haram. Wahai Ali, dalam perzinahan ada 6 bencana. 3 di dunia dan 3 di akhirat. Adapun yang di dunia ialah hilangnya kehormatan, cepatnya kebinasaan, dan terputusnya rezeki. Adapun yang di akhirat ialah pemeriksaan yang berat, kemurkaan Allah, dan kekekalan di neraka. Ketika Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu ditanya tentang alasan diharamkannya zina, ia menjawab, karena kerusakan yang ditimbulkannya, yakni hilangnya hubungan waris, terputusnya nasab, karena perempuan tidak tahu siapa bapaknya, siapa keluarganya yang bersambung dengannya, dan siapa kerabat yang dikenalnya. Sekarang marilah kita lihat berbagai hasil penelitian para ilmuwan berkenaan dengan dampak perzinahan di masyarakat. Secara ilmiah, perzinahan ialah hubungan seksual di luar pernikahan. Ada 3 macam perzinahan: hubungan seksual premarital, hubungan seksual ekstramarital, dan prostitusi. Hubungan seksual yang premarital adalah perzinahan yang dilakukan oleh anak-anak muda sebelum pernikahan. Di Indonesia, gejala ini sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kebebasan bergaul dan pengaruh media pornografis telah mendorong para remaja untuk melakukan hubungan premarital. Belum banyak penelitian dilakukan di sini untuk melihat dampak hubungan premarital. Sarlito misalnya menunjukkan peningkatan jumlah kecelakaan, yakni yang hamil sebelum menikah. Hampir dalam setiap kasus, yang paling banyak menderita adalah perempuan. Kehamilan yang tidak direncanakan, unwanted pregnancy, telah mengakibatkan kerusakan pada emosi, pendidikan, hubungan kekeluargaan, keadaan ekonomi, kesehatan, dan keturunan. Banyak psikolog didatangi anak-anak muda yang kebingungan menghadapi perutnya yang semakin membesar. Mereka takut menghadapi orang tua, mereka mencemaskan pendidikan mereka. Bayangkan kecemasan remaja yang baru kelas 3 SMP tetapi sudah hamil. Mereka belum siap secara emosional untuk menjadi ibu rumah tangga. Mereka tidak akan sanggup menghidupi keluarga ketika mereka melahirkan. Mereka adalah ibu-ibu muda yang menghadapi faktor risiko yang besar. Kemungkinan kematian baik ibu maupun anak ketika melahirkan cukup besar. Tidak jarang mereka kemudian memilih abortus provocatus. Dan ketika bayi-bayi yang dibunuh itu ditanya, karena dosa apa mereka harus dibunuh? Firman Allah. Di Amerika Serikat, berbagai penelitian membuktikan bahwa hubungan premarital dapat mengurangi ikatan kasih di antara kedua belah pihak, menghambat penyesuaian diri di antara mereka, dan mengantarkan mereka pada kemungkinan menderita penyakit kelamin, venereal disease. Semua penelitian tentang keharmonisan pernikahan sepakat bahwa mereka yang memasuki pernikahan tanpa hubungan seksual premarital paling besar kemungkinannya
untuk mencapai tingkat keharmonisan keluarga, dan paling kecil kemungkinannya untuk bercerai. Menurut Richard Udry dalam Social Context of Marriage. Jadi apa hubungannya antara tingginya tingkat perceraian dan hubungan premarital? Hal yang sama berlaku bagi orang-orang yang terlibat dalam hubungan seksual ekstramarital, yakni perzinahan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah. Di Indonesia, dari beberapa penelitian yang dilakukan, naik L. Tobing misalnya, kini kelihatan ada kecenderungan naiknya hubungan ekstramarital. Tentu saja secara psikologis, hubungan gelap seperti itu dapat merusak orang secara psikologis. Perasaan bersalah karena telah mengkhianati pasangan nikahnya dapat berakumulasi. Tidak jarang hubungan ekstramarital memutuskan pernikahan. Secara moral, kesetiaan dan kecintaan yang menjadi semen keluarga telah dihancurkan. Makin meluas hubungan ekstramarital, makin rapuh lembaga pernikahan. Padahal pernikahan yang kokoh adalah landasan kekuatan masyarakat. Yang terakhir adalah prostitusi atau pelacuran. Walaupun belakangan sudah menjadi kegiatan bisnis yang menggiurkan, sebenarnya adalah perbudakan perempuan pada zaman modern. Robert Hallur menyebutkan bagaimana prostitusi merusak kualitas hidup. Pertama, prostitusi merusak kesehatan. Selain berbagai jenis penyakit kelamin, sejak herpes genitalis sampai AIDS, sampai yang berkembang di Afrika itu, virus Ebola sebagainya. Para prostitut sering mendapat siksaan fisik dari para pelanggarnya. Untuk melindungi dirinya, mereka meminta bantuan para mucikari atau bodyguard. Pada gilirannya, para pelindung itu lebih mirip sebagai tuan atau nyonyanya yang memperlakukan mereka sebagai budak-budak belian. Kedua, prostitusi menumpulkan perasaan seksual para pelakunya. Seorang prostitusi mengaku di depan peneliti, prostitusi tidak saja merendahkan perempuan tetapi juga merendahkan seks. Acap kali saya tidak memahami langganan saya tidak mengerti apa yang mereka peroleh, karena saya merasa tidak memberikan apa-apa. Yang ketiga, karena mereka merasa direndahkan, para prostitut cenderung mengalami gangguan jiwa, mudah bunuh diri, atau kecanduan narkotika. Dunia prostitusi tidak jarang bergabung dengan dunia kejahatan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya adalah kezoliman. Kezoliman adalah perbuatan yang menindas orang lain. Kezoliman dapat berasal dari orang-orang yang memiliki kelebihan sumber daya, finansial atau politikal. Bila Anda pengusaha lalu menarik keuntungan karena membayar karyawan Anda dengan upah yang murah, Anda telah melakukan kezoliman. Tidak perlu menjadi Marxian untuk menyadari proses penindasan seperti ini. Misalnya pegawai Anda harus memenuhi kebutuhan pokoknya dengan gaji 5.000 per jam, 5.000 rupiah per jam. Seminggu dia bekerja 45 jam dan seharusnya dibayarkan 225.000 rupiah. Tapi Anda ternyata hanya membayar mereka 15.000 rupiah. Itu artinya Anda memperoleh keuntungan berlebih besar, berlebih sebesar 210.000 rupiah. Itulah darah dan keringat mereka yang Anda gunakan untuk menikmati hidup Anda. Anda dapat juga melakukan kezoliman politikal karena memiliki kekuasaan misalnya. Anda merampas hak-hak yang paling dasar dari orang lain. Anda membatasi keinginan mereka untuk mengaktualisasikan diri mereka, membungkam mulut mereka, atau menutup peluang bagi mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Anda juga zolim ketika memanfaatkan wewenang yang Anda miliki untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Kata Ibnu Khaldun, sepanjang sejarah para pejabat sering menjadikan kemudahan sebagai komoditas. Dan komoditas seperti itu tidak pernah habis. Mereka dapat menentukan harga sekehendak mereka.
Apa yang terjadi bila kezaliman dipertahankan? Masyarakat hanya kuat bila ada kaitan batin di antara para anggotanya. Bila ada segelintir orang memperoleh kemudahan dan banyak orang mendapatkan kesulitan, masyarakat berada dalam suasana konflik yang disintegratif. Perasaan frustasi yang meluas karena orang merasa tak berdaya dapat melahirkan keresahan sosial. Dalam proses waktu, keresahan sosial ini akan berakumulasi dan meledak menjadi faktor yang menghancurkan tatanan yang ada. Tidak jarang kezaliman yang lama runtuh digantikan kezaliman yang baru. Ya. Kezaliman dalam bentuk apapun merusak sendi-sendi integrasi sosial. Kezaliman mendehumanisasikan anggota masyarakat. Dalam suasana kezaliman, setiap orang berusaha menjalimi orang lain. Orang merasa menjadi manusia yang bermartabat bila ia menindas yang lain. Kekerasan kemudian menjadi norma dan kasih sayang menjadi asing pada waktu itu. Pada waktu itu robohlah bangsa dan negara. Firman Allah, sesungguhnya telah kami binasakan generasi-generasi sebelum kamu ketika mereka melakukan kezaliman. Kita kutip di sini beberapa hadis tentang kezaliman. 1. Jagalah dirimu dari kezaliman. Al-haib, karena ia dapat membawa pada peperangan. As-saib. Yang kedua, menganiaya yang lemah adalah kezaliman yang terkeji. Yang ketiga adalah Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, katakan pada orang-orang zalim, janganlah mereka mengingat aku. Sudah menjadi kewajibanku untuk mengingat orang-orang yang mengingatku, dan aku mengingat mereka, orang-orang zalim, dengan melaknat mereka. Yang keempat, tanda orang zalim itu ada 3. Menginjak yang di bawah dengan kekuasaan, yang di atas dengan kemiskinan, dan menampakkan kesewenang-wenangan. Demikianlah kita sudah menyebutkan akibat 5 dosa besar pada kerusakan masyarakat: syirik, minuman keras, perjudian, perzinahan, dan kezaliman. Ya. Kita tidak membicarakan bagaimana Islam memberikan terapi kepada orang-orang yang sudah tenggelam dalam dosa. Menyembuhkan masyarakat dari dosa merupakan upaya memperbaiki masyarakat dan mengantarkannya kepada masyarakat ideal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini memerlukan kajian yang luas dan mendalam. Demikianlah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.